Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang mana pada kesempatan malam ini, malam 25 Zulhijjah 1445, kita dikumpulkan oleh Allah di majelis ilmu. Kita memohon kepada Allah tambahan ilmu. Kita memohon kepada Allah dimudahkan mengamalkan ilmu yang kita dapat, dan kita senantiasa memohon taufiknya diteguhkan di atas Islam, di atas sunnah sampai ajal menjemput kita. Masya Allah, hadhihi al-wujuh at-tayyibah, Allah yasuruni, Masya Allah. Ahlan bikum talabatal ilmi hafazata al-Quran. Insyaallah, ketika kita membela agama Allah, ketika kita menjaga Al-Quran, Allah akan menjaga kita. Dan antum Masya Allah, mustaqbalukum insyaallah mustaqbal yang baik biidznillah. Baik, judul yang akan kita bahas atau topik yang akan kita bahas tentang, Masya Allah, yang ngasih judul muwaffaq, mutiara ibadah di bulan Dzulhijjah. Ada sajaknya sedikit, zen, Masya Allah. Kita di bulan Dzulqa'dah yang sebentar lagi insya Allah kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah pertemukan kita dengan bulan Dzulhijjah dalam keadaan sehat dan bisa meningkatkan ibadah di bulan Dzulhijjah. Karena bulan Dzulhijjah memiliki keutamaan-keutamaan yang insya Allah akan kita sampaikan. Sebelum kita menjelaskan tentang apa saja ibadah-ibadah yang dijaga atau dilaksanakan dalam bulan Dzulhijjah, ibadah definisinya adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Satu kalimat kata yang mencakup apa-apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya, baik itu ucapan, amalan yang nampak atau tidak nampak,
Maksudnya amalan-amalan nampak, baik itu sholat atau amalan-amalan hati, tawakal kepada Allah, al-khauf, ar-raja, dan yang lainnya. Itulah hakikat ibadah. Sebelum kita menjelaskan tentang mutiara ibadah di bulan Dzulhijjah, apa saja ibadah-ibadah yang seyogyanya dijaga, dilakukan oleh al-muslim, al-muslimah, al-mu'min, al-mu'minah. Ada 5 hal dalam kita menyambut bulan Dzulhijjah. Ada 5 wasiat. Ada 5 wasiat disebutkan oleh ahlul ilmi. Apa saja 5 wasiat ini dalam menyambut bulan Dzulhijjah? Mungkin sebagian mengatakan, apa sih bulan Dzulhijjah, keistimewaannya? Insya Allah akan kita sampaikan. Yang mana sebagian manusia lalai dalam melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mengapa? Karena kejahilan, ketidaktahuan akan keutamaan-keutamaannya. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya 10 awal Dzulhijjah yajhalu katsirun minan nasi fadlaha. Banyak dari manusia yang tidak memahami keutamaan-keutamaannya. Dan sebagian yang mengetahui keutamaan itu, sebagian muslim, sebagian penuntut ilmu yang mengetahui keutamaannya, yatahawan, melalaikan ketaatan-ketaatan di dalamnya untuk sungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah. Kemudian beliau mengatakan, sepatutnya seorang muslim, al-muslimah, demikian pula penuntut ilmu, untuk sungguh-sungguh dalam melakukan amalan-amalan soleh, ketaatan-ketaatan kepada Allah di 10 pertama Dzulhijjah, dengan ibadah-ibadah tentunya. Dan hendaknya dia lebih sungguh-sungguh, bahkan melebihi kesungguhan dia ijtihad, kesungguhan dalam ibadah kepada Allah di 10 hari terakhir Ramadan. Ini menunjukkan bahwasanya 10 awal Dzulhijjah memiliki keutamaan yang melebihi 10 akhir Ramadan. Nanti akan dijelaskan apa saja. Apa yang mesti kita lakukan? 5 wasiat sebelum kita sampaikan keutamaan-keutamaannya. Wasiat yang pertama, hendaknya setiap mukmin mukminah, setiap muslim muslimah, siapapun kita, untuk menyambut 10 awal Dzulhijjah dengan taubah kepada Allah, dengan kembali kepada Allah, memperbanyak istighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Karena setiap
kita tak luput dari kesalahan dan dosa. Kullu bani Adam khatta'un wa khairu khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam, laki maupun wanita, terjatuh kepada kesalahan, kepada dosa, dan sebaik-baik mereka yang terjatuh dalam kesalahan kembali kepada Allah, membersihkan hatinya untuk kembali kepada Allah, memperbanyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qudwatuna wa uswatuna, yang telah dijamin surganya Allah, telah diampuni kesalahan-kesalahannya, memohon ampun kepada Allah fil yaum mi'ata marrah, sebagaimana dalam Sahih Muslim beliau sallallahu alaihi wasallam meminta ampun, memohon ampun, istighfar kepada Allah Azza wa Jal 100 kali dalam seharinya, yang telah dijamin oleh Allah surganya Allah, telah diampuni kesalahan-kesalahannya. Maka kita lebih aula, lebih utama untuk kembali kepada Allah, karena kita tidak ada jaminan. Siapa yang menjamin kita masuk surganya Allah Azza wa Jalla? Namun kita tetap mengupayakan dengan ketaatan-ketaatan dan doa kepada Allah Azza wa Jalla untuk digolongkan ahli surganya. Istighfar kepada Allah Azza wa Jalla, baik itu dengan mengucapkan Rabbighfirli, astaghfirullah, Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaik, dan banyak yang lainnya, doa-doa yang intinya memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang paling utama dijelaskan oleh ahlul ilmi, ketika kita mengucapkan doa atau istighfar, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ahlul ilmi menjelaskan mengapa istighfar ini lebih utama. Terdapat 3 hal. Yang pertama, istighfar, memohon ampun kepada Allah. Astaghfirullah, ya Allah aku meminta ampunan kepadamu. Astaghfirullah, aku meminta ampun kepada Allah. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terdapat pengakuan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. La ilaha illahu, tiada ilah yang hak kecuali Allah. Al-Hayyul Qayyum, sifat Allah Azza wa Jal. Wa atubu ilaih, dan yang ketiga adalah ada taubah. Sehingga pada lafaz istighfar ini memiliki keutamaan yang tidak ada di lafaz yang lainnya. Pertama tadi, meminta ampun kepada Allah, ada pengakuan tauhid, mentauhidkan Allah, dan ada taubah kepada Allah Azza wa Jalla. Antum masyaallah hamalatul Quran, insyaallah tahfadzuna al-Quran, fajiddu wajtahidu ya ikhwan. Dan insyaallah Allah akan memudahkan kalian apabila kalian ada kesungguhan. Sedikit ada ucapan Qatadah Ibn Da'amah As-Sadusi At-Tabi'i. Beliau suatu ketika mengatakan tentang Al-Quran, bahwasanya Al-Quran
menunjukkan kita akan penyakit dan obat. Artinya dalam Al-Quran telah dijelaskan akan penyakit manusia dan obatnya. Kemudian dikatakan oleh Qatadah rahimahullah, penyakit manusia adalah dosa-dosanya, sedangkan obatnya adalah istighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Yaqulu Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, Al-Allamah Ibnu Utsaimin suatu ketika mengatakan, apabila seorang mendapati dirinya itu melalaikan ketaatan-ketaatan yang sebelumnya dia semangat, hendaknya dia memperbanyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin karena dosa-dosa sehingga dia terlalaikan dalam qiyamul lail, dalam melakukan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Jadi at-taubah wal istighfar ini yang pertama, wasiat yang pertama. Yang kedua, wasiat yang kedua, hendaknya setiap kita meyakini bahwasanya ajal setiap kita akan semakin dekat. Usia kita akan senantiasa berkurang, dan setiap kita akan menghadap Allah Azza wa Jalla. Sehingga apabila kita menyadari akan hal itu, maka dia akan, atau manusia itu atau kita akan memanfaatkan waktu-waktunya untuk ketaatan kepada Allah. Apa yang belum saya lakukan, apa yang mesti saya lakukan, karena bekal menghadap Allah adalah ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Wasiat yang ketiga, hendaknya kita memohon kepada Allah at-taufiq, dimudahkan dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan ketaatan. Kita dalam melakukan kebaikan semuanya pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Antum ketika menghafal Al-Quran, tentunya Allah Azza wa Jalla memudahkan kalian untuk melakukannya, taufik. Maka kita senantiasa memohon kepada Allah. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan doa ini kita baca setelah sholat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku dalam apa? Mengingat Engkau, selalu zikir kepada Allah, mensyukuri Engkau ya Allah, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Jadi hendaknya kita jangan melalaikan ad-doa dalam kita melakukan aktivitas kita, melakukan ibadah kita. Antum tullaba ilmin, penuntut ilmu, dalam menuntut ilmu mohon kepada Allah dimudahkan, mohon taufik minallah azza wa jal, dimudahkan dalam
menuntut ilmu, dimudahkan dalam mengamalkan ilmu, dan senantiasa mohon kepada Allah diteguhkan di atas Islam, di atas sunnah. Hal yang keempat yang tak kalah pentingnya, wasiat yang keempat, hendaknya kita meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah yang kita lakukan. Al-ihtida bihadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala sabila ila dhalika illa bil ilmi wat ta'allumi. Kita tidak bisa mengetahui petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah, dalam muamalah, dalam rumah tangga dan dalam lainnya kecuali dengan ilmu. Kita mengetahui, mengenali bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ibadahnya kepada Allah sehingga kita melakukannya. Bagaimana pula muamalahnya, bagaimana pula yang lainnya. Intinya hendaknya kita meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada jalan untuk meneladani Nabi kecuali kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima, wasiat yang kelima dalam kita menyambut 10 awal Dzulhijjah ialah dengan kita mengenali keutamaan-keutamaannya. Ketika kita hendak melakukan ketaatan-ketaatan, kenali keutamaan amalan. Sebagaimana ketika kita hendak meninggalkan maksiat, kenali bahaya maksiat itu. Dengannya kita akan termotivasi dalam melakukan ketaatan dan dalam meninggalkan maksiat-maksiat Allah. Adapun keutamaan fadail bulan Dzulhijjah secara khusus 10 awal Dzulhijjah cukuplah banyak. Salah satunya adalah, atau yang pertama tentang keutamaan 10 Dzulhijjah. Yang pertama bahwasanya Allah Azza wa Jal bersumpah, wal fajr wa layalin ashr, demi waktu fajar, demi 10 malam. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir tentang 10 malam ini, yang dimaksud adalah 10 awal Dzulhijjah. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Abdullah ibn Abbas, Ibn Zubair, Mujahid dan yang lainnya, dan dikuatkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Pendapat ini dikuatkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Mana yang lebih utama antara 10 malam pertama, 10 awal Dzulhijjah atau 10 akhir Ramadan? Al-ulama sebelumnya menjelaskan tentang bahwasanya as-salaf dahulu
mengagungkan 10 hari, 10 awal Dzulhijjah, 10 awal bulan Al-Muharram, dan 10 akhir bulan Ramadan. Kemudian di sana memang ada perbedaan pendapat di kalangan ahlul ilmi mana yang lebih utama, apakah 10 awal Dzulhijjah ataukah 10 akhir Ramadan. Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya 10 awal Dzulhijjah, pagi atau siang 10 awal Dzulhijjah lebih utama dari siang 10 akhir Ramadan. Sedangkan malam 10 akhir Ramadan lebih utama dari 10 malam pertama Dzulhijjah. Mengapa? Karena 10 awal, 10 siang pertama di bulan Dzulhijjah terdapat hari Arafah yang keutamaannya akan kita sampaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanatal madiyah wa alladhi ba'da al-qabilah." Puasa di hari Arafah. Hari Arafah tanggal berapa? Tanggal 9. Tanggal 9 Dzulhijjah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mengharap kepada Allah akan diampuni kesalahan-kesalahan tahun lalu dan akan datang. Adapun malam-malam akhir Ramadan lebih utama dari malam-malam awal Dzulhijjah, 10 awal Dzulhijjah, karena di sana ada malam Lailatul Qadar. Bahkan Ibnul Qayyim mengatakan, siapa yang berpendapat selain apa yang dikatakan oleh Syekhina Ibnul Qayyim, tilmid, muridnya Syekh Islam Ibn Taimiyah, siapa yang memiliki pendapat selain yang dikatakan oleh Syekhina, maka dia tidak lam yuwaffaq. Jadi Syekh Islam mengkonfirmasi siang pertama 10 pertama Dzulhijjah lebih utama daripada daripada 10 akhir Ramadan. Malam 10 akhir Ramadan lebih utama dari malam awal 10 awal Dzulhijjah. Baik. Di antara keutamaan yang lain yang disebutkan oleh ahlul ilmi, bahwasanya di 10 pertama bulan Dzulhijjah terkumpul induknya ibadah yang tidak ada di bulan lainnya. Apa saja induk-induknya ibadah itu? Setelah asyhadataini, as-shalah. Memang as-shalah ada juga di bulan yang lainnya. Di bulan Dzulhijjah ada,
salawat, as-shadaqah. Apabila seorang telah memiliki harta dan hartanya genap setahun, sudah sampai nisabnya, ya wajib dijalankan, tidak boleh ditunda. Kalau dia mengawali usahanya di bulan Dzulhijjah, kemudian sampai setahun genap sampai nisabnya, maka dia keluarkan zakat itu. Puasa, ada puasa Arafah dan puasa tanggal 8. Bahkan Al-Imam An-Nawawi mengatakan 10 awal, mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, Al-Imam An-Nawawi mengatakan dia mengatakan condong bahwasanya mustahab istihbaban syadidan. Kemudian induk ibadah yang keempat adalah amalan haji, ibadah haji yang dilakukan oleh jemaah haji, dan semoga mereka mendapatkan kemudahan dalam melakukan hajinya dan bisa kembali kumpul dengan keluarganya dengan membawa pahala ibadah haji. Jadi pada Dzulhijjah terkumpul induk ibadah yang tidak ada di bulan-bulan yang lainnya, sebagaimana dikatakan oleh Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, mengapa 10 awal Dzulhijjah memiliki kelebihan limakan ijtima'i ummahatil ibadah wa hiya as-shalah was-siyam was-shadaqah wal hajj wa la yata'atta dzalika fi ghairihi. Di antara keutamaan bahwasanya yang ketiga, bahwasanya 10 awal Dzulhijjah dikatakan adalah hari-hari yang paling utama, menit-menitnya, detiknya, hari-harinya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bazzar, disahihkan oleh Al-Albani, afdalu ayyamid dunya ashr Dzulhijjah, bahwasanya hari-hari dunia yang paling utama adalah 10 awal Dzulhijjah. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW dalam riwayat Al-Imam Bukhari dari hadisnya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, mal amalu fi ayyami afdala minha fi hadhihi, bahwasanya tidak ada amalan yang lebih utama dari ketaatan-ketaatan yang dilakukan oleh manusia melebihi di awal 10 Dzulhijjah, kecuali seorang yang jihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, kemudian dia tidak kembali, artinya dia gugur di medan peperangan, jihad fisabilillah, syahid. Ini yang menunjukkan akan keutamaan
10 awal Dzulhijjah. Di antaranya juga tadi telah disampaikan mengapa 10 awal Dzulhijjah memiliki keutamaan, karena terdapat hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Ketika Nabi ditanya tentang puasa di hari Arafah, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah, akan menghapus kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil, sebagaimana dikatakan oleh ahlul ilmi. Dosa-dosa besar wajib taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang durhaka kepada orang tuanya, seorang melakukan zina waliyadzubillah, meminum minuman keras waliyadzubillah, wajib taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Wajib taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Intinya keutamaan hari Arafah adalah untuk kita puasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Hari Arafah taban memiliki keutamaan selain puasa. Disebutkan oleh ahlul ilmi, hari Arafah saat beliau sallallahu alaihi wasallam haji, turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Bahkan seorang Yahudi mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, wahai Umar bin Khattab, satu ayat dalam Al-Quran yang kalian membacanya, kalau hal itu terjadi pada kami akan menjadikannya Id, kami akan merayakannya. Kemudian Umar mengatakan, apa itu? Ayat apa yang kau maksud? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Ayat ini turun saat beliau sallallahu alaihi wasallam di padang Arafah, yang menjelaskan akan kesempurnaan agama. Agama yang dilakukan, yang dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sempurna dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka sesuatu yang sempurna tidak boleh ditambah. Kalau ditambah malah tidak sempurna nantinya, atau dikurangi, tidak bisa. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu an setelah Yahudi tadi mengatakan itu? Kami tahu ayat itu أذن ما وصل قليلا كم ربع ساعة ولا ربع ساعة 15 دقيقة ممكن. طيب kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, kami tahu. Wa illa yu'adhin awalan. Kif? La al-ada kif? Nah kif? نزيد قليلا والأذان في وقته ولا بعده؟ لا بأس الأذان بعده، وإلا الأذان أولا أحسن عندي، تؤذن أولا ثم تواصل قليلا أحسن. طيب ولا كيف؟ يؤذن أولا ثم أواصل. طيب. Kita dulu kemudian lanjut taklim. Setelah taklim langsung sholat.
طيب أنا واصل أصغر دقائق غير besar بس طيب أحسن أذن في وقته ثم نواصل أيوة أذن في وقته هذا زين طيب baik saya lanjutkan sedikit. Apa saja amalan-amalan yang mesti dilakukan? Kalau tadi telah kita ketahui keutamaan-keutamaannya, jadi 10 awal Dzulhijjah memiliki keutamaan. Bahkan tadi Syekh Islam bin Taimiyah mengatakan lebih utama 10 siang 10 Dzulhijjah, 10 awal Dzulhijjah lebih utama dari 10 siang 10 akhir Ramadan. Apa saja ibadah-ibadah yang mesti kita lakukan? Intinya semua bentuk ketaatan, semua bentuk amalan soleh dijaga dan ditingkatkan. Baik itu menjaga kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, salat 5 waktu misalkan, antum masya Allah, antum ala ni'mah masya Allah, ushkuru rabbakum ala hadhihi ni'mah was'alu at-taufiq was-sabat. Antum masya Allah di lingkungan yang masya Allah, anak tadi awal masuk masya Allah, masya Allah, masya Allah alaikum. Lingkungan yang kalau di luar sana, afwan, mimbab at-tahaddus bin ni'mah, karena antum masya Allah fi ni'matin azimah. Di luar sana seusia-usia antum ini abnai, antum ke abnai, masya Allah, fitan katsira, bahkan yang meninggalkan kewajiban, yang melalaikan kewajiban, yang nasallallahu alaihi wasallam. Dan nikmat ini yang ada pada antum semuanya ini dijaga, disyukuri, ditingkatkan dengan ketaatan. Hafalannya masya Allah tinggal ditingkatkan. Karena masa-masa antum sekarang ini masya Allah masa-masa yang usbutu ala hadha was'alullaha taufiq was'alullaha tsabat. Intinya amalan-amalan ketaatan hendaknya dijaga, ditingkatkan, yang wajib khususnya dilakukan, dan ditambah amalan-amalan nafilah.
Bahkan dalam hadis qudsi disebutkan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in mimma aftaratuhu. Artinya, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang telah aku wajibkan, itu yang paling aku cintai, kata Allah Azza wa Jalla. Jadi kewajiban muslim muslimah, mukmin mukminah kepada Allah, baik itu sholat 5 waktu atau kewajiban lainnya, dijaga, ditingkatkan dengan amalan-amalan sunnah, sebagaimana kelanjutan hadis qudsi tadi itu tentang bagaimana selanjutnya al-mukmin untuk melakukan amalan-amalan sunnah. Kemudian juga hal yang lain yang diingatkan oleh ahlul ilmi, menjaga dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kezaliman, bahkan Allah Azza wa Jal ketika menjelaskan tentang bulan-bulan yang diagungkan, dimuliakan, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Nah, ini satu faedah lagi, bahwasanya bulan Dzulhijjah salah satu bulan hurum, bulan yang suci, yang diagungkan, dimuliakan. Ada 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan Rajab. Ini bulan yang diagungkan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah sekali-kali kalian melakukan kezaliman. Sebagian ahlu tafsir mengatakan kezaliman itu hakikatnya kembali kepada semua bulan, artinya 12 bulan. Namun di sini Allah tekankan kembali lebih-lebih, jangan melakukan kezaliman di bulan yang diagungkan. Kezaliman entah itu kepada Allah, baik itu kezaliman kepada Allah, yakni menyekutukan Allah, adalah kezaliman, atau melakukan kemaksiatan kepada Allah, ini adalah kezaliman. Kezaliman, ada satu faedah, kezaliman itu disebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Al-Albani, ada kezaliman yang tidak diampuni. Al-zulmu salasatun, zulmun la yughfar, kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah, yaitu menyekutukan Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni siapa saja yang wafat, meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah. Ini kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah apabila seorang meninggal menyekutukan Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain kesyirikan. Artinya dosa selain menyekutukan Allah, dosa hamba kepada Allah selain menyekutukannya, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan tahta masyiatillah. Insya'a adzaba wa insya'a ghafaralah. Jika Allah kehendak untuk diampuni, diampuni. Jika Allah kehendak untuk diazab, disiksa, kemudian akan dimasukkan ke surganya setelah dicuci dosa-dosanya. Kezaliman yang ketiga disebutkan dalam hadis, dzulmun la yatrukuhullah, kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini yang wajib dijaga, kezaliman kepada sesama manusia. Hadis Muflis,
Baik, siapa yang tahu hafal hadis muflis? Ada yang tahu hafal hadis muflis? Hadis muflis. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabatnya tentang, tahukah kalian siapakah yang dikatakan muflis? Muflis itu ya, sahabat mengatakan ya yang tidak punya harta, yang bangkrut, yang tidak punya harta benda dan lainnya. Kata Nabi, bukan itu yang saya maksud. Al-muflisu fina. Muflis di antara manusia itu adalah yang datang menghadap Allah dengan pahala sholat, pahala haji, pahala puasa, pahala sedekah, pahala ketaatan, tapi dia mendolimi saudaranya, memukul sana, mencaci sana, mencela yang lain, sampai di hari kiamat kelak Allah melakukan kisos. Artinya selama hal itu belum diselesaikan di dunia, makanya taubat apabila kesalahan kepada manusia, tidak cukup menyesali, tidak cukup untuk iktikad untuk tidak kembali kepada dosa, tidak cukup dengan meninggalkannya, wajib meminta kehalalannya di dunia sebelum Allah kelak akan mengkisosnya. Jadi al-muflis itu datang dengan membawa pahala kebaikan-kebaikan, namun dia mencela, mencaci, memukul yang lain saat di dunia. Di akhirat kelak yang didolimi datang, ya Allah, fulan memukul saya. Kebaikan yang mendolimi diambil oleh Allah, dikasih yang didolimi. Ya Allah, datang lagi yang lain, ya Allah, fulan mencaci saya, fulan, sampai kebaikannya habis, masih datang lagi yang lain, ya Allah, fulan melakukan begini. Kesalahan yang didolimi diambil oleh Allah, dikasih kepada yang mendolimi. Bahkan ketika habis kebaikan-kebaikannya dan dilimpahkan kesalahan-kesalahan, dia digiring oleh Allah ke nerakanya dan dicampakkan di neraka Allah Azza wa Jalla. Ini kedoliman sesama manusia. Jadi kedoliman ada yang tidak diampuni, ada kedoliman yang diampuni. Ini kedoliman kepada Allah. Kedoliman tidak diampuni, kedoliman diampuni, ini kedoliman kepada Allah. Ada kedoliman yang tidak dibiarkan oleh Allah Azza wa Jal. Ini kedoliman sesama manusia. Amalan-amalan yang lain saya sebutkan singkat saja, yang mesti dijaga dalam bulan Dzulhijjah, awal-awal Dzulhijjah, 10 pertama Dzulhijjah. Sebetulnya semua ketaatan, tidak hanya di bulan 10 Dzulhijjah saja ya, hendaknya dijaga. Namun di 10 awal Dzulhijjah memiliki kelebihan-kelebihan, bahkan disebutkan dilipat gandakan. Amalan-amalan yang lain banyak. Birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua, silaturahim, mendamaikan, semua. Jadi masing-masing menuntut ilmu. Ini juga ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya akhlisu lillah Azza wa Jalla, dakwah kepada Allah Azza wa Jalla, zikrullah, mengucapkan tahlil, tahmid, membaca Al-Quran, berbanyak membaca Al-Quran, puasa, sedekah, melakukan kurban. Ini semua amalan-amalan yang hendaknya ditingkatkan di awal-awal Dzulhijjah.
Jadi kesimpulannya, mutiara ibadah di awal Dzulhijjah, bahwasanya awal Dzulhijjah memiliki keutamaan-keutamaan yang tidak ada di bulan yang lain. 10 pertama bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah memiliki keutamaan, bahkan keutamaan 10 siang Dzulhijjah, 10 awal siang Dzulhijjah lebih baik dari 10 siang akhir Ramadan. Jaga dan tingkatkan ibadah-ibadah di 10 awal Dzulhijjah, khususnya puasa di tanggal 9 Dzulhijjah, puasa Arafah. Dan tingkatkan pula dengan amalan-amalan yang lainnya, amalan-amalan ketaatan kepada Allah, ikhlaskan kepada Allah, dan tentunya amalan ketaatan tadi sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ibadah syaratnya adalah ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Fudail ibn Iyad ketika menjelaskan ayat ini, amalan yang baik akhlasuhu wa aswabuh, amalan yang ikhlas dan amalan tadi sesuai tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita memohon kepada Allah semoga kita dipertemukan dengan bulan Dzulhijjah, dimudahkan untuk meningkatkan ketaatan dan amalan soleh, dan kita senantiasa memohon keteguhan di atas Islam, di atas sunnah sampai ajal menjemput kita. Baik, saya tutup langsung atau saya tutup langsung? Baik, kita cukupkan sampai di sini. Aqulu qouli hadza wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.